Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Mutia dari kelas 07 SMJ 001 ingin mempresentasikan tentang mengenai seminar keuangan internasional. Yang pertama adalah pengenalan manajemen keuangan internasional. Ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional, multinational corporation yang lazim atau disebut MNC. Perusahaan internasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Perancis, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan itu lazim disebut konglomerat global atau kapitalis global. Mereka tidak mengenal negara, bangsa, tanah air dalam mengembangkan kapitalnya. Dewasa ini, perusahaan-perusahaan tersebut menguasai ekonomi dunia dan menguasai ekonomi negara-negara sedang berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tujuan mereka yang utama adalah mencari keuntungan keuangan internasional penting bagi ekspansi perusahaan multinasional, multinational corporation atau MNC ke negara-negara sedang berkembang. Yang B, ekspansi ideologi globalisasi, dan C, perdagangan internasional, ekspor impor. Para pemikir ekonomi liberal menyatakan bahwa ekspansi MNC ke negara-negara sedang berkembang merupakan pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat diharapkan untuk meyakinkan rakyat di negara-negara untuk meyakinkan rakyat di negara-negara yang sedang berkembang bahwa MNC itu penting. Dipromosikan ideologi globalisme, tanpa MNC tidak akan ada pembangunan di negara-negara sedang berkembang karena mereka kekurangan modal, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli. Secara rasional, ekspansi MNC ke negara-negara sedang berkembang disebabkan karena investasi jenuh di negara-negara MNC. B, negara-negara sedang berkembang, sumber daya alam melimpah. C, negara-negara sedang berkembang, tenaga kerja murah. C, negara-negara sedang berkembang, kapitalis birokrat tumbuh subur. D, negara-negara sedang berkembang, kapitalis komprador sangat loyal kepada MNC. Yang F, negara-negara sedang berkembang, pasar potensial bagi kapitalis global. Yang G, negara-negara sedang berkembang, sistem perpajakan fleksibel. H, negara-negara sedang berkembang, kebijakan bea cukai, pelabuhan fleksibel. I, negara-negara sedang berkembang, undang-undang perburuhan memihak kapitalis. J, negara-negara sedang berkembang, pemerintahnya memberi jaminan keamanan investasi. K, negara-negara sedang berkembang, memberi kebebasan transfer modal dan laba bagi kapitalis modal, kapitalis global. L, terakhir, negara-negara sedang berkembang, sistem perbankan fleksibel. Manajemen keuangan internasional meliputi aktivitas yang pertama, aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua, aliran real, yaitu arus masuk barang, dagangan barang, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang terakhir, aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Hakikatnya manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara-negara kapitalis maju ke negara-negara sedang berkembang. Bagi negara sedang berkembang, NSB, hadirnya MNC adalah merupakan bentuk
kolonisasi modern yang dibawa oleh proses globalisasi. Banyak cendekiawan berinisiatif melawannya. Mereka mengatakan bahwa globalisasi adalah rekayasa manusia MNC untuk menguasai ekonomi, sosial, politik, dan budaya pendidikan. Negara-negara sedang berkembang, namun di balik itu semua ada setitik keuntungan, yaitu yang pertama, dapat memanfaatkan keunggulan komparatif. Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, dan resiko yang dihadapi negara-negara sedang berkembang adalah yang pertama, ketidakpastian di nilai tukar valuta asing karena nilai mata uang dapat dipermainkan oleh kapitalis global. Yang kedua, risiko negara country risk yang tinggi. MNC dapat menguasai politik NSB karena ekonominya telah dihegemoni dan didominasi. Bagaimanapun juga, manajemen keuangan internasional itu penting dipelajari karena dapat membantu manajer keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional dan dampak kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan, dan mengetahui siklus ekonomi dunia, tumbuh, krisis, recovery. Yang ketiga, mengetahui kelebihan MNC dalam memberdayakan negara-negara sedang berkembang, sehingga negara-negara sedang berkembang tergantung kepadanya. Yang keempat, mengetahui moral bangsa. Patriot, kapitalis birokrat, kapitalis komprador. Yang kelima, memahami karakter MNC yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa peduli nasib banyak rakyat yang dikuasainya. Yang keenam, mengetahui aliran dana dari negara maju ke negara-negara sedang berkembang dan dari NSB ke negara maju. Yang pertama ada sistem moneter internasional, ialah struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Sistem tersebut dirancang oleh kaum kapitalis global untuk mempermudah pengembangan kapitalnya melalui lembaga internasional monetary fund atau IMF dan Bank Dunia. Ada macam-macam sistem moneter internasional yang lazim digunakan, antara lain adalah yang pertama, fixed exchange rate atau yang disebut kurs tetap. Pemerintah menjaga nilai mata uang pada tingkat yang ditetapkan membeli atau menjual valuta asing. Kebijakan pemerintah dalam menjalankan devaluasi atau revaluasi yaitu A. Membiayai defisit transaksi berjalan melalui pinjaman luar negeri. Yang disebut defisit transaksi berjalan adalah defisit perdagangan luar negeri, artinya impor lebih kecil daripada ekspor. Misalnya Indonesia impornya 8 US dollar dan ekspornya 5 US dollar, maka defisit transaksi berjalan current account adalah 3 US dollar. Yang B, pengetatan anggaran belanja negara. C, pengendalian harga dan upah. D, pengendalian kurs. Defisit transaksi berjalan dapat dibiayai utang luar negeri jangka pendek. Jika negara sulit membayar bunga dan angsuran pinjaman, kreditur akan mengalihkan modalnya ke negara yang lebih profitable. Atau kasus Meksiko pada tahun 1974 membiayai defisit transaksi berjalan dengan utang jangka pendek. Tahun 1982 kreditur menarik modal.
Yang kedua, floating exchange. Floating exchange rate of free float, atau disebut kurs mengambang bebas. Permintaan dan penawaran pasar falas dipengaruhi oleh tingkat harga, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, manage float or DP float, atau yang disebut mengambang terkendali, yaitu nilai tukar mata uang ditentukan oleh pemerintah, tetapi diambangkan biasanya diturunkan nilai berdasarkan keputusan pemerintah. Misalnya, kurs rupiah terhadap US dollar. Dari US dollar 1 sama dengan 400 rupiah, kemudian naik menjadi 1 US dollar sama dengan 600 rupiah. Kemudian naik lagi menjadi 1 US dollar sama dengan 900 rupiah, dan seterusnya sampai 1 US dollar senilai 2.400 rupiah. Untuk mengurangi fluktuasi kurs dan tidak stabilnya perekonomian, intervensi bank sentral mengurangi fluktuasi harian atau smoothing of daily fluctuation, cenderung melawan anginnya atau leaning against the wind, tertambat tak resmi atau unofficial pegging. Yang keempat, target zone arrangement atau pengaturan zona target. Sistem moneter Eropa atau joint float, sistem mata uang gabungan untuk menanggulangi perubahan kurs. Yang kelima, peg atau kurs tertambat, yaitu suatu negara menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan nilai mata uang satu atau sekelompok negara. Dolar Amerika Serikat dipakai patokan nilai mata uang 50 negara. Franc Prancis dipakai 14 negara Amerika. Rubel Rusia dipakai 6 negara ex-Uni Soviet. Yang keenam, crawling peg atau kurs tertambat, menangkap suatu negara menetapkan nilai mata uangnya dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain, tetapi diadakan perubahan tahap demi tahap. Yang ketujuh, peg to a basket atau kurs tertambat pada sekeranjang mata uang. Sekitar 34 negara menambatkan mata uangnya pada sekeranjang mata uang negara mitra dengan mitra dagang mereka. Yang kedua, sejarah perkembangan sistem moneter internasional ialah perkembangan kapitalis global dalam usahanya mengembangkan kapitalnya. Perkembangan itu melalui perdagangan, perang, penjajahan, dan melalui penentuan standar mata uang. Khusus perkembangan nilai mata uang adalah sebagai berikut. A. Standar emas pada tahun 1821 sampai dengan tahun 1914. 1 ons emas sama dengan 20,67 US dollar atau 4.200. Maka kurs dolar Amerika Serikat dengan pound sama dengan 20,67 US dollar. Yang B, periode Perang Dunia tahun 1918 sampai dengan tahun 1940. Setelah Perang Dunia Pertama, kondisi ekonomi negara-negara kolonialis kapitalis makin hancur. Krisis ekonomi kapitalis tahun 1930-an pemicu Perang Dunia Kedua karena mereka saling berebut koloni-koloni yang menghasilkan bahan mentah. Yang C, persetujuan Bretton Woods pada tahun 1947 sampai dengan 1971. Negara-negara bekas kolonialis atau negara-negara kapitalis membentuk lembaga keuangan internasional, yaitu International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Tujuannya menyelamatkan ekonomi ex negara-negara kolonialis kapitalis
kurs tetap, semua negara harus mematok nilai tukarnya dengan US dollar. Yang D, sistem kurs mengambang pada tahun 1971 sampai dengan sekarang ini. Kekuatan ekonomi Amerika Serikat rapuh, US dollar tidak mampu dijadikan patokan nilai tukar. Yang K, sistem moneter Eropa dalam anggota 12 negara. Maret 1979, masyarakat ekonomi Eropa membuat sistem satu mata uang Eropa. Tujuannya membuat benteng pertahanan terhadap persaingan dagang dengan Jepang dan Amerika Serikat. Nilai tukar negara anggota tidak boleh berfluktuasi melebihi 2,25%. Yang ke F, euro currencies dipandang sebagai jenis mata uang. Kenyataannya adalah mata uang domestik suatu negara yang didepositokan di negara lain. Berdasarkan uraian di atas dapat dirangkum antara lain sebagai berikut. A. Jika nilai mata uang suatu negara ditentukan oleh pemerintah, maka disebut sistem kurs tetap. Sedangkan jika nilai mata uang diserahkan mekanisme pasar disebut kurs mengambang. Suatu mata uang disebut convertible jika mata uang tersebut bisa dipertukarkan secara bebas dengan mata uang negara lain. Yang B, ada 7 alternatif kurs, yaitu mengambang bebas, mengambang terkendali, pengaturan zona target, sistem kurs tertambat merangkak, tertambat pada keranjang mata uang, dan sistem kurs tetap. Sistem moneter internasional dimulai pada tahun 1821 sejak Perang Napoleon dengan berlaku standar emas pada tahun 1919 sampai 1925. Kurs berfluktuasi pada tahun 1925 sampai 1931. Standar emas pada tahun 1931 sampai dengan 1940. Nasionalisme moneter pada tahun 1945 sampai dengan 1971. Bretton Woods dan tahun 1971 sampai dengan sekarang kurs mengambang. Yang ke C, pada tahun 1979 sistem moneter Eropa anggota 12 negara, mata uangnya disebut ECU, Euro Currency Unit. Indeksnya disebut Exchange Rate Mechanism ERM dari ECU. Di situ kurs bilateral euro currency adalah mata uang domestik suatu negara yang didepositokan di negara lain selama 3 bulan atau lebih. Pertumbuhan euro currency ini bertambah dalam jumlah jutaan dolar setiap bulannya. Yang ketiga adalah neraca, ialah sejumlah pembayaran atau penerimaan suatu negara kepada negara lain akibat import, ekspor, dan arus modal masuk dari kapitalis global. Neraca pembayaran alatnya adalah nilai tukar mata uang. Jika penawaran uang naik, nilai tukarnya depresiasi, dan jika permintaan naik, nilai tukarnya apresiasi. Misalnya Amerika Serikat ekspor impor ke Inggris. Ekspor Amerika Serikat menimbulkan permintaan dolar bagi importir, karena importer membuatkan pembayaran dengan dolar. Bagi eksportir menimbulkan penawaran dolar karena ia menerima dolar dan menyimpan bank atau supply money. Yang kedua, impor Amerika Serikat menimbulkan penawaran dolar bagi eksportir karena eksportir membutuhkan dolar, maka menimbulkan permintaan dolar. Semua transaksi internasional yang meningkatkan permintaan terhadap mata uang suatu negara dicatat sebagai kredit di neraca pembayaran negara tersebut dan diberi tanda positif.
Sebaliknya, setiap transaksi yang menimbulkan penawaran terhadap mata uang suatu negara dicatat sebagai debit dan diberi tanda negatif. Ada aliran barang dan jasa internasional. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, produk nasional sama dengan konsumsi plus tabungan. Yang kedua, pengeluaran nasional sama dengan konsumsi plus investasi. Yang ketiga, pendapatan nasional sama dengan pendapatan nasional dikurang pengeluaran nasional sama dengan tabungan dikurang investasi. Yang keempat, pendapatan nasional lebih besar pengeluaran nasional sama dengan surplus kapital. Investasi ke luar negeri, lahir perusahaan global atau multinational corporation MNC yang kemudian melahirkan kolonialisme modern. Yang kelima, tabungan sama dengan investasi domestik plus investasi asing. Negara-negara kapitalis pada umumnya memiliki tabungan, sedangkan negara-negara sedang berkembang pada umumnya tidak memiliki tabungan. Hal itu dapat dibuktikan investasi dalam negeri pelakunya adalah modal asing. Dan lembaga keuangan internasional, yang pertama ada IMF, dibentuk di Bretton Woods, New Hampshire, pada Juli tahun 1944 oleh kaum kapitalis internasional. Tujuannya kerjasama moneter internasional, stabilitas kurs, menyediakan dana pinjaman untuk memperbaiki neraca pembayaran, meningkatkan mobilitas dana antar negara, mewujudkan perdagangan bebas. Yang kedua, Bank Dunia Internasional, Bank for Reconstruction and Development, pada tahun 1944. Tujuannya adalah memberi pinjaman untuk pembangunan ekonomi. Yang ketiga, IFC, International Finance Corporation, membantu swasta. Yang keempat, ada IDA, International Development Association, pembangunan ekonomi. Yang kelima, Bank for International Settlement, krisis keuangan. Yang keenam, RDA, Regional Development Agency, pembangunan ekonomi regional, ada dalam Asia, Afrika, Amerika Latin. Yang keempat, ada mekanisme penentuan kurs mata uang. Kurs adalah perbandingan nilai antar mata uang atau harga satu mata uang. Nilai kurs rupiah per US dollar 10.000 rupiah atau US dollar, artinya membeli 1 US dollar diperlukan 10.000 rupiah atau 1 rupiah diperlukan 10.000 US dollar atau diperlukan 0,0001 US dollar. Mata uang dapat dikatakan berapresiasi jika harga mata uang makin mahal dan dikatakan terdepresiasi jika harga mata uang murah. Mata uang Indonesia atau rupiah adalah terdepresiasi terhadap mata uang Amerika Serikat dolar. Keseimbangan kurs mata uang ditentukan oleh interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, antara lain laju inflasi, tingkat pendapatan, tingkat bunga, kontrol pemerintah, dan pengharapan pasar. Yang B, pemahaman mekanisme pembentukan kurs. Pelaku bisnis global harus memahami perubahan dan pembentukan kurs. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mata uang itu dalam kondisi berapresiasi atau terdepresiasi dan untuk meramalkan perubahan kurs. Aliran pembayaran internasional yang mempengaruhi penawaran dan permintaan uang adalah 1. Perdagangan internasional, dan 2. Aliran finansial, yaitu investasi
Pasar valuta asing atau yang disebut falas ialah jual beli valuta asing yang pada umumnya dilakukan melalui informasi elektronik komputer, terdapat di semua negara, berfluktuasi setiap jam pada setiap hari kerja, dan pada umumnya digunakan. Yang kelima, pasar valuta asing atau falas ialah jual beli valuta asing pada umumnya dilakukan melalui informasi elektronik komputer, terdapat di semua negara, berfluktuasi setiap jam pada setiap hari kerja, dan pada umumnya digunakan untuk spekulasi atau judi kaum kapitalis. Fungsi pasar falas adalah: 1. Transfer daya beli, 2. Penyediaan kredit yang disebut LC dan banker acceptance, yang ketiga minimisasi resiko, hedging, pengamanan atau forward. Para partisipan dalam pasar valuta asing adalah 1. Bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer, 2. Individu dan perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan dan investasi, 3. Spekulan dan arbiter, 4. Bank sentral, 5. Pialang falas. Ada tipe-tipe transaksi yang dilakukan dalam pasar falas adalah: yang pertama, transaksi spot, nilai tukar saat bertransaksi terjadi. Yang kedua, transaksi forward, falas diserahkan masa. Yang ketiga, transaksi swap, terjadi di pasar antar bank, yaitu pembelian dan penjualan falas secara bersamaan, beli dan jual pada tanggal yang berbeda, maka disebut spot against forward tipe. Dalam pasar falas harus dibedakan antara kurs kuotasi, pasar spot, pasar forward, pasar future, dan pasar opsi. Kurs ialah nilai tukar falas, harga mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Kuotasi ialah kesediaan untuk membeli atau menjual falas pada tingkat harga yang berlaku. Jenis kuotasi ialah: 1. Kuotasi langsung dan tidak langsung, 2. Cara Eropa dan Amerika, 3. Kuotasi beli dan jual, bid and offer quotation, yang keempat menyatakan kuotasi forward dengan basis poin, yang kelima kuotasi forward dalam persentase, yang keenam kurs silang. Paritas daya beli atau purchasing power parity. Paritas daya beli lazim disebut hukum satu negara. Paritas daya beli lazim disebut hukum satu harga, yaitu law of one price, menjelaskan hubungan antara nilai tukar dan harga komoditas. Yang kedua, komoditas yang sama akan memiliki harga yang sama pula walaupun dijual di tempat yang berbeda. Yang ketiga, contoh harga gula di Indonesia Rp5.000 per kilogram, di Amerika Serikat adalah 0,5 US dollar, maka paritas daya belinya sama dengan Rp5.000. Yang ketujuh, paritas tingkat bunga, interest rate parity, adalah hukum satu harga di pasar uang. Paritas tingkat bunga atau PTB sama dengan paritas daya beli PDB. Bedanya PTB berlaku di pasar sekuritas atau uang, sedangkan PDB berlaku di pasar barang. Investor dapat memilih investasi di dalam